Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wira dari Radio Tri yang sudah hadir di sini. Seperti rencana kita akan melakukan radio mapping secara virtual karena kondisinya saat ini masih belum memungkinkan untuk visit ke radio, jadi kita visit ke radionya secara virtual. Gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk kegiatan ini ada 3 hal yang akan disampaikan. Satu mengenai profil radio, update-nya yang mungkin akan ada perubahan-perubahan, entah mungkin format lagu kali atau format acara atau apa, mungkin nanti Bapak bisa sampaikan. Terus kedua tentang tour di Radio Tri dan mungkin KIS juga ya Pak ya, karena mungkin satu area ya. Dan yang ketiga potensi yang ada di Aceh. Gitu. Untuk selanjutnya monggo Pak Wira, Pak dosen silakan dilanjutkan untuk menyampaikan profilnya untuk screen-nya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Mbak Hani, terima kasih. Teman-teman Bright, Mas Ilham, Mbak Rifka, Mbak Dian, Mbak Diana, Mbak Yesi. Terima kasih memberikan kesempatan ini. Kebanggaan buat kita sebenarnya untuk bisa menyampaikan bagaimana kondisi Aceh awalnya, gitu. Bagaimana sih radio-radio Aceh. Saya mulai dulu gitu. Saya memulai bisnis radio ini itu dari saat saya mahasiswa dulu ya. Jadi mahasiswa dulu saya hadir sebagai penyiar di salah satu di radio kampus dulu Mbak. Jadi ada radio kampus, dari radio kampus kemudian saya coba pindah, saat itu mahasiswa pindah ke salah satu radio di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh ada 5 radio, saya jalan-jalan Mbak, sempat siaran di situ. Akhirnya setelah tsunami ada rezeki, kemudian saya membangun Radio Tri FM gitu. Jadi Tri FM ini adalah perusahaan dasarnya adalah PT Radio Siaran 123 gitu. Jadi saya ambillah Tri di belakangnya Mbak gitu. Jadi kalau Radio One, Radio 2 kelihatannya atau kedengarannya nggak sedap saja gitu ya. Pas ngobrol tuh Tri. Ambil yang Tri ya. Kemudian waktu itu sedang launching juga salah satu brand gitu yang sama gitu, Tri gitu. Kebetulan saya provider ya Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah saat saya launching itu karena mungkin match dengan mereka, ya, dapatlah saya. Jadi 2018 saat saya launching di Januari, jadi sekarang sudah 13 tahun Mbak Radio Tri ini. 13 tahun, alhamdulillah kita masih, karena survei tidak ada saja Mbak ya. Alhamdulillah kita masih berada di atas yang lain lah kalau dari format dan sebagainya gitu, dari konsistensi dan sebagainya. Jadi itu, jadi saat saya sekolah S1, kemudian S2 juga saya berada di luar Aceh, saya sempat juga siaran di beberapa radio juga Mbak. Itu anak-anak golongan darah R ini Mbak. Jadi waktu ternyata emang cinta sama radio ya Pak ya? Itulah dia. Hobi dan cinta sama radio ya? Kemudian saat saya sekolah keluar juga, di luar Indonesia juga saya sempat sering dengar radio ya di Malaysia saya ambil sekolah saya. Sempat saya dengar sering, jadi dimanapun saya pasti akan dengar radio gitu. Jadi jiwa radio itu memang sudah mengalir di dalam badan gitu Mbak. Jadi kalau orang bilang, iya, kalau orang bilang kok berani ya bisnis radio, saya bilang saya menganggap radio itu is a hobby gitu. Jadi berjalan, kalau kita anggap sebagai bisnis, ya kalau Aceh masih jauh Mbak. Tapi kalau kita anggap ini sebagai bisnis, bisa hobi, jadi berjalan gitu. Kita jalankan bisnisnya, hobinya dulu, kemudian kita dapat bisnisnya setelah itu. Dan alhamdulillah terbukti gitu. Di tahun 2017 saya membuka satu lagi radio Mbak, namanya KIS, ya KIS FM. Kenapa saya ambil nama KIS? KIS-nya S-nya 1,
KIS gitu ya, nggak KIS-nya KIS dua. ya. Kenapa? Karena Waktu itu kan ada juga tuh Pak ya? Iya, KIS brandnya. S2. Iya, di salah satu di Banda Aceh, cuman karena izinnya tidak selesai maka tidak jadi udara di Aceh waktu itu, dan saya mengambil brand itu gitu, menganggap bahwa brand ini kan kuat gitu. Nah setelah mengudara beberapa tahun, itu 1 tahun lah, setelah itu pandemi Mbak, dan kos operasionalnya tinggi, saya tidurkan dulu Mbak. Jadi sementara saya tidurkan dulu Mbak, karena kan kos operasional tinggi Mbak, jadi kita juga nggak bisa memasakkan diri kan. Jadi lagian waktu itu memang belum, kita memperkenalkan radio itu kan harus benar-benar ya Mbak ya, kalau siarannya konsisten, kemudian programnya juga jalan gitu. Ternyata ini kita hanya mutarin musik doang kan, jadi udahlah kita tunggu dulu lah, kondisi yang membaik saya akan coba. Mungkin di 2022 ini mungkin sudah kembali, insya Allah. Gitu. Nah itu pembukaan saya dulu Mbak. Saya coba mau menyampaikan bagaimana sebenarnya 3FM ya, bagaimana Aceh itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman di Jakarta, teman-teman Bright di Jakarta. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat gitu. Jadi 3FM ini dia segmentasinya anak muda Mbak, tapi kita tidak ambil ke teenager gitu yang usianya ya di bawah 17. Kenapa? Karena susah saat kita masukkan profil kita 17 dulu, waktu produk rokok itu nggak mau masuk dia, karena memang dia nggak boleh, ketat sekali waktu itu, makanya saya tidak mengambil. Otomatis anak SMA walaupun tidak menjadi target ya, kita kuliahan di atas 17 gitu Pak untuk target kita. Jadi betul-betul anak muda di sini, anak muda yang memang benar-benar mengerti terhadap perkembangan dari dunia gitu ya, bukan hanya dunia, model dan sebagainya, fashion lah. Jadi saya bentuklah ya, segmentasi saya adalah radio anak muda. Sekali lagi bahwa di Banda Aceh ini kan kota pelajar, kota mahasiswa, jadi match gitu. Jadi karena ada mahasiswanya, banyak anak mudanya, jadi kita ambillah segmentasi saya itu untuk yang generation atau radio anak muda, tapi tidak muda-muda sekali lah, tidak habis kita ambil ke teenagernya. Jadi benar-benar targetnya adalah muda yang pelajar atau muda mahasiswa, itu yang target kita. Kemudian apa yang menjadi hal yang menarik di Aceh itu ya. Jadi kalau kita mau melihat ya teman-teman Bright, bahwa Aceh ini kalau informasi di luar itu serem, sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan orang gitu. Sana sini harus pakai jilbab, nggak boleh pakai celana pendek. Ternyata di sini bebas Pak, bebas yang kita maksud ya, kalau memang agamanya beragama non Muslim, silakan pakaian sopan gitu ya. Kemudian kehidupan beragama juga jelas di sini Mbak. Artinya saat Jumat bukan beberapa toko, malah semua toko itu semua toko tutup ya. Tutup gitu. Itu religinya yang kita tampilkan. Kemudian setiap hari-hari keagamaan itu memang benar-benar dijadikan sebagai momen bagi masyarakat Aceh. Dan itu jumlahnya ya kegiatannya itu besar gitu. Dari biasa yang terjadi, misalnya peristiwa Maulid misalnya, kemudian satu Muharram dan sebagainya. Ya. Kalaupun ada Mbak atau teman-teman Bright mendengar Aceh itu daerah miskin, Mbak harus tahu bahwa Aceh ini hampir 17 triliun per tahun gitu. Di Sumatera itu Aceh ini paling besar gitu. Di Indonesia malah dia mendapatkan anggaran APBD yang paling besar gitu ya, nomor 3 setelah Papua gitu. Setelah Papua dan DKI ada beberapa yang lain. Kalau di Sumatera besar. Namun karena habit juga Mbak ya, kan kita mau dibilang miskin nih untuk dapat bantuan, makanya rame-rame buat surat miskin. Gara-gara surat miskin jadi Aceh itu menjadi masyarakat termiskin di Sumatera, padahal enggak Mbak, habitnya itu gawat, memang sangat konsumtif gitu ya. Nah, kita itu sekitar 5,3 juta, kemudian
nilai produksi kita, produktif kita itu sekitar, ini data tahun 2021 naik menjadi 66,2% gitu ya. Ada 23 kabupaten kota di Aceh itu, Mbak. Jadi kalau Aceh dikenal dengan religi, dikenal juga dengan tsunami, satu lagi budaya, Mbak. Kalau yang Mbak lihat atau teman-teman lihat di sini, ini ada satu festival di salah satu kabupaten yang melibatkan hampir 20.000 peserta. Ini Tari Saman 2000 waktu itu ya. Jadi ini yang terjadi gitu ya. Jadi benar-benar sisi budaya dan religi itu muncul di Aceh ini. Jadi kalau orang Aceh ini sebenarnya tidak ada beda dengan Jawa ya Mbak ya, dengan Sunda misalnya. Aceh ini nggak ada yang native Mbak. Kalau ada rumor dibilang Aceh itu Arab, Cina, Eropa sama Hindia. Jadi orang Aceh ini memang sangat beragam sekali budayanya. Itu yang ada di Aceh itu. Nah itu dia, kalau yang religius itu kan sering teman-teman di Jakarta dengar ada hukum cambuk gitu ya. Ya hukum cambuk ini sebenarnya hanya diberlakukan pada orang-orang yang melanggar syariah, gitu, minum, berjudi, ya dan yang lain-lain. Tapi memang ada ya Pak ya hukum itu ya? Ada, dan itu kalau dulu ya memang di depan umum setiap hari Jumat Mbak. Kalau sekarang itu ada beberapa bagian kabupaten tidak lagi dimunculkan di depan karena isu di luar itu lebih dahsyat daripada apa yang didapatkan gitu. Jadi malah di Aceh ini non Muslim malah memilih untuk dicambuk daripada masuk bui gitu. Jadi ada pelanggar syariah itu yang non Muslim, dia minta dicambuk aja, ya, setelah dicambuk selesai. Itu dia. Nah, kan nggak perlu waktu lama ya Pak ya? Iya. Nggak harus mendekam lama ya. Ya Mbak. Kemudian gaya hidup. Nah gaya hidup juga Mbak. Gaya hidup Aceh itu sangat konsumtif. Mana konsumtifnya? Budaya tidak makan di rumah ini besar gitu. Maka Banjar ini kenal dengan 1000 warung kopi gitu Mbak ya. Di mana-mana 1 atau 2 warung kopi itu sudah muncul warung kopi dengan gaya hidup di luar gitu. Nah, dulu waktu teman-teman setelah tsunami kan ada hadir di Aceh. Mereka ngobrol, orang Aceh itu ngapain ya terus ke warung kopi gitu ya. Dan mereka baru tahu jawaban mereka setelah mereka melihat bahwa di warung kopi itu banyak sekali kegiatan. Kalau di Jakarta sekali duduk transaksi bisnis misalnya bisa habis 5-6 juta sekali duduk atau 10 juta. Kalau ini cuma 2 atau 3 bungkus rokok dan 3 kopi udah cukup dengan transaksi miliaran gitu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ada cerita politik di situ, kemudian ada segala macam lah, segala aspek. Deal bisnis juga seperti itu. Nah budayanya juga banyak gitu ya, karena kita beragam. Jadi budaya Aceh ini sering dijadikan sebagai pilihan. Nah ini dia kondisi ekonomi di tahun 2021. Jadi walaupun di tahun 2021 ini kondisinya sudah mulai agak membaik gitu ya. Jadi PDRB itu naik dari 2,56 jadi 2,58, itu sekitar 41,8 triliun. Artinya tumbuh hidup ya, ekonomi di Aceh itu nggak turun di masa pandemi, jalan gitu ya. Ini adalah gambar-gambar bagaimana kondisi Aceh sekarang gitu. Jadi Aceh itu udah mulai macet sekarang ya. Kemudian yang ini juga di salah satu tujuan wisata dari Banda Aceh ke Sabang. Kalau Mbak Hani dan teman-teman ingin ke Sabang, kalau saat tahun baru dan lebaran itu janganlah, pasti full seperti ini. Kondisinya seperti inilah. Ini yang terjadi di Aceh. Nah ini gambaran yang teman-teman lihat ya, ini adalah sikap religi yang ada dari masyarakat Aceh, dan ini potensi Mbak. Jadi kita bisa melihat ini kan berapa orang yang menjadi target sasaran kita kalau kita mau jadikan sebagai target brand gitu atau target produk. Nah ini juga gitu pusat-pusat pesantren. Jadi sekarang sudah berubah, kalangan-kalangan menengah ke atas tidak jarang sekarang ya. Saya lihat mereka lebih cenderung memilih beberapa pesantren untuk menyekolahkan anaknya gitu. Nah ini karena memang pesantren sudah tidak lagi jadi pesantren tradisional, sekarang sudah menjadi pesantren modern gitu. Dan ini potensial gitu.
ya sekian banyak pesantren yang ada di Aceh. Nah ini adalah kondisi pasar saat pandemi kemarin. Yang sebelah kiri ini adalah kondisi di mana pasar itu ada di pasar baru, Mbak, pasar hasil pindahan ya, yang dilakukan relokasi dari salah satu tempat, dan ini sudah dibentuk dengan pasar baru. Kemudian ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah wali kota Banda Aceh, Mbak. Dia meninjau bagaimana keramaian waktu itu masa-masa pandemi di salah satu mall yang ada di Banda Aceh, gitu dia. Nah ini juga kondisi Ramadan yang Mbak lihat, ini adalah kondisi Ramadan, ya, kondisi Ramadan sangat padat di salah satu jalan, ya, salah satu pusat kuliner juga. Dan ini juga demikian yang sebelah kanan, ini adalah antri ini Mbak, masuk ke salah satu pusat perbelanjaan mereka. Oh, antri masuk ini ya, masuk mall. Karena jumlah mall di Aceh ini Mbak, banyak Mbak, ada 3. Ada berapa Pak? Cuma ada 3 di Banda Aceh. Jadi Banda Aceh ini kecil sih sebenarnya kalau kita lihat. Jadi yang besarnya tuh Aceh besar. Jadi Jakarta kalau Banda Aceh di tengah dikelilingi oleh Aceh besar. Jadi Banda Aceh itu identik dengan Aceh besar seperti itu. Jadi ada salah satu mall juga yang dari Trans Studio kemarin sudah mulai bangun. Cuma setelah masa pandemi nggak berani investasi mungkin. Belum dibangun, jadi masih ditunda gitu sama Trans Studio gitu ya. Itu yang ada gitu. Nah ini sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di tahun 2021 Mbak. Jadi ini adalah sektor yang mengalami pertumbuhan positif, ini data BPS 2021 kita. Artinya potensi itu banyak sekali yang mungkin bisa dimanfaatkan, yang bisa dijadikan sebagai target sebuah produk di Aceh ini untuk bisa dijalankan.